mendapatkan subscriber sebanyak 1 juta itu cukup lumayan panjang. Saya mulai main YouTube itu dari tahun 2020. Tapi Pak Rizky ini nggak kerja ya, ngonten-ngonten doang gitu. Nah, tuh gimana sih? Mungkin bisa diceritakan Bang gitu. Kontennya kok pakai baju dinas gitu kan? Oh iya betul. Betul kan? Betul. Komedinya. Kok ngapain sih main ini gitu kan? Kok ngapain sih bikin-bikin ini, upload ini gini-gini katanya kan? Kita tidak perlu mengomentari orang yang sudah proses, jangan. Kita tidak tahu kedepannya dia itu bisa lebih baik daripada kita. Itu aja. Oke, selamat datang kembali di Ini Podcast Karimun. Nah, Sobat Ini Karimun, kali ini kita kedatangan tamu podcast yang udah lama kalian nantikan. Mungkin kemarin kita pernah bikin question, ada bilang, Bang undang ini dong. Nah, hari ini sudah kita hadirkan langsung di studio Ini Podcast Karimun. Dan ini dia Bang Rizky Lubis. Halo. Ya, apa kabar Bang Rizky? Baik, Mas Yogi, gimana? Wah, begitu cerah hari ini ya. Oke, nah Sobat Ini Karimun, sebelum kita bahas panjang dengan Bang Rizky nih, kita mau spill dulu nih Sobat Ini Karimun. Nah, Bang Rizky di tahun ini akan kembali menjadi Dewan Juri di Ini Sahur Karimun 4.0. Tepuk tangan dulu guys. Kemarin yang ketiga ya? Kemarin 3 Bang, Oh, sekarang udah tahun keempat dan Bang Rizky jadi juri lagi. Alhamdulillah. Kita yang senang sebenarnya Bang Rizky jadi juri lagi. Bang, mungkin kemarin kan Abang Dewan Juri perdana nih. Gimana sih Bang lihat Ini Sahur kemarin sih? Anak-anak Karimun tuh gimana? Kemarin waktu jadi Dewan Juri yang pertama, saya lihat kualitas teman-teman yang ikut serta dalam lomba itu luar biasa kreatif ya. Itu kayaknya udah bisa ngalahin video-video luar orang-orang luar tuh. Wes. Pokoknya untuk ini sahur yang akan datang lebih yang kalah, yang belum beruntung dalam ajang kemarin, coba lagi bikin yang lebih menarik lagi. Intinya kalian semua the best, video-videonya bagus. Itu dia, apalagi dinilai langsung loh sama Bang Rizky Lubis loh. Nah nih Bang Rizky, kan terima kasih nih udah hadir di Ini Podcast Karimun. Kami udah lama banget nih memang nunggu Bang Rizky kapan ya kesini gitu. Nah, kita mau banyak bertanya nih sama Bang Rizky. Ya pastinya tentang perjalanan Bang Rizky lah selama selain di Polri kan sekarang udah jadi konten kreatornya Polri nih. Nah, gimana sih Bang perbedaan yang Abang rasakan nih? Mungkin Bang Rizky dulu yang pernah nggak sih terpikir kayak sekarang nih? Itu apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu ya Bang Rasain? Apakah dikenal mak-mak atau di mana-mana gitu? Seperti apa sih Bang? Mungkin diceritakan. Sebenarnya ya senang juga ya, senang bisa dikenal banyak orang. Kalau menceritakan tentang bagaimana menjadi konten kreator Polri, ya gimana ya? Saya berdiri aja lagi pengaturan tuh, ada yang datang set, Pak boleh minta foto gitu. Wah, lagi tugas tuh Bang? lagi tugas, lagi pengaturan, Pak boleh minta foto. Kadang ada juga, Pak saya udah follow gitu kan, handphone saya buat saya mana gitu kan. Jadi aduh gimana ya gitu kan. Kalau sejauh ini sih senang karena bisa punya banyak teman lah terutama, dan bisa banyak dikenal orang. Mungkin ada nggak hal yang paling memorable lah yang Abang rasain gitu setelah seperti ini gitu? Mungkin ada kejadian apa mungkin Abang ingat gitu? Kejadian apa ya? Sejauh ini sih fine-fine aja ya. Kalau dalam segi apa dulu nih? Maksudnya yang bikin Abang merasa, wah aku udah sejauh ini loh gitu. Gitu. Kalau saya sih sebenarnya biasa aja biasa aja, karena juga ya itulah keuntungannya kita bermain media sosial kan ya. Yang pertama kita pasti dikenal orang, dan yang kedua kita apa ya? Ya intinya banyak teman lah, banyak dikenal orang, adalah sedikit juga rezeki yang kita dapatkan kan gitu. Ini Sobat Ini Karimun juga mungkin udah tahu, ada yang enggak, bahwa Bang Rizky ini mungkin di Karimun yang udah nerima Golden Play Button dari YouTube tuh mungkin Bang Rizky sih. Itu luar biasa kalau menurut kami kemarin. Selamat betul Bang. Aku kaget juga, wah Golden Play Button wah ya. Jadi itu 1 juta tuh Bang ya? Itu 1 juta subscriber di YouTube ya teman-teman. Jadi perjalanan untuk
mendapatkan subscriber sebanyak 1 juta itu cukup lumayan panjang. Saya mulai main YouTube itu dari tahun 2020. Wah, 2020 udah Ini 4 udah tahun. tahun 26. 2026. Tahun 2025 saya dapetin Golden Play Button. Pas itu juga saya dapat penghargaan juga dari Polri kemarin. Oh iya, dua langsung. Dua kan langsung. Iya. Di foto itu tuh. Oh iya, foto Nah, tadi. itu. Siap. Ya, perjalanannya cukup panjang, Gi. Banyak juga lika-likunya juga kan. Itu aja sih. Waktu abang nerima Golden Play Button itu ngirimnya seperti apa sih? Emang lama ada bang tunggu atau emang langsung 31 juta? Mungkin Oh, orang enggak. Karimun kan Ya, belum tahu setelah- sih tentang itu. Setelah jadi teman-teman yang main YouTube, termasuk juga ini Karimun, nanti mudah-mudahan Amin. sampai di titik itu juga ya kan. Amin, Biar ada amin. nanti di sini nih. Dipajang Apa ya bang. Dipajang ya kan. Jadi untuk perjalanannya itu nggak lama, Gi. Setelah kita dapat konfirmasi dari email, nanti kita tinggal konfirmasi aja, dan 1 bulan paling lama kayaknya udah sampai, Gi. Wih, langsung sampai di rumah tuh bang. Iya. Lupa kita suruh Bariski bawa harusnya di sini. Iya, Tunjukkan harusnya tadi aduh lupa. Sekali- Kan pengen juga megang gimana sih Golden Play Button tuh gitu. Oke, Bariski, kami juga mau nanya nih, mungkin adalah tersirat juga, mungkin abang pengen jelasin juga, pasti ada juga yang bertanya kan, gimana sih abang menjadi konten kreator Polri itu sebenarnya seperti apa, dan gimana bang cara membagi waktu gitu. Nah kita tahu mungkin orang bilang ada yang bilang pernah baca komen lah mungkin ini Bariski ini nggak kerja ya ngonten-ngonten doang gitu. Nah tuh gimana sih bang? Mungkin bisa banyak yang diceritakan komen bang gitu. Sering baca beberapa kali seperti itulah. Iya, Mungkin kan mereka nggak tahu gitu. Nah, mungkin seperti apa sih abang membagi waktu dengan tugas dengan kreator itu? Siap. Sebelumnya saya jelasin dulu, di sini saya bertugas di bagian patroli. Pastinya kalau patroli beradanya di mana? Di lapangan, lapangan. ya kan? Nggak mungkin kita di kantor. Betul, Namanya betul. juga patroli, ya kan? Patroli ya. Pertama saya menjadi konten kreator itu dulu saat saya berdinas di tugas di Samsat, Gi. Waktu itu saya masih ngebahas tentang edukasi, bagaimana cara masuk polisi, pokoknya tentang edukasi lah, edukasi Polri. Nah, ketika saya berdinas di lapangan patroli, saya berganti nis menjadi yaitu negur-negur pengendara, ya kan. Dan bagaimana cara saya untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan menjadi konten kreator Polri atau ngonten, ya kan, Konten, gitu. ya. Kan banyak yang bertanya tuh kadang di komen, ini enggak dinas ya kan, nasib ngonten terus gitu kan. Betul. Gimana sih? Iya, pasti gitu tuh banyak tuh. Sekarang konten yang mana dulu nih kontennya? Kalau kontennya misalnya di jalan lah bang. Di jalan. Kalau teman-teman pernah melihat saya negur-negur di jalan, orang-orang yang nggak pakai helm, kadang ya saya edukasi, saya berikan teguran. Nah itu saya bikinin video karena ya saya toh berdinasnya di lapangan, jadi itu karena keseharian saya, Gi, di lapangan. Ya kan sekarang kan udah era digital. Kalau kita ketinggalan di zaman era digital ini juga kita akan kolot lah apa ibaratnya tuh. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman, betul kan gitu. Bagaimana cara saya mengatur waktunya? Ya pada saat saya berdinas, karena itu keseharian saya bikin konten seperti itu, Gi. Kalau saya berada di lapangan ya saya bikin konten tentang edukasi teguran gitu. Dan yang sekarang kan komedi nih. Komedi itu gimana bagi waktu? Bagaimana cara saya membagi waktu dengan tim saya dengan komedi? Sebenarnya kami ini stock shoot. Jadi kita itu stok konten, teman-teman. Jadi kami itu kontennya tuh khusus di hari Minggu. Oh, bukan tiap hari. Bukan tiap hari. Tiap hari yang kami lihat tuh Senin Selasa. Iya. Keren sebelumnya gitu. Enggak. Jadi tim saya ini kan kerja juga nih. Ada yang dinasnya di PT, ada yang tugas di PT, ada yang polisi juga ya, ada yang ya banyak lah, ada yang kameramen juga kerjanya mobile kan. Jadi kalau kita ngumpulin semua itu kan, kalau kita ngumpulin tiap hari semua itu kan susah tuh membagi waktunya. Jadi kita ambil waktunya tuh di hari Minggu, dan di hari Minggu itu kita stop shoot dulu, kita stop konten. Hari Jumatnya kadang kami dengan tim itu briefing malam tuh, kita briefingnya apa nih konten untuk hari Sabtu, untuk hari Minggu gitu kan. Untuk hari Minggu, kalau memang tidak sempat di hari Minggu, kita ambil di hari Sabtu, Gi. Nah, jadi kita lihat waktu tim juga.
Ah, ah. Oke, Jadi berarti di stoknya. jadi kita stok shoot. Jadi kita stok konten lah untuk seminggu ke depan. Kadang satu hari itu kita ngonten sampai 15 video Dalam satu hari tuh, Bang. dalam satu hari sampai 15 video. Jadi tinggal kita upload aja deh tiap hari. Gitu. Jadi teman-teman yang sering komen ini tugasnya ngonten ya nggak tugas gitu. Nah, jadi kalau untuk pekerjaan saya ngambilnya di lapangan itu untuk edukasi dan teguran. Kadang juga saya memberikan informasi kepada teman-teman yang ada kegiatan-kegiatan yang ada di Polres gitu kan. Tapi kalau untuk komedi ya kita lebih banyaknya ngambil di hari Minggu. Gitu sih. Oke, berarti Sobat Nekarun baris ini dia sistemnya dalam per minggu itu langsung syuting banyak Banyak. video dalam satu hari. Betul. Itu biasanya berapa jam tuh, Bang, kontennya? Apakah Pokoknya cepat selesai atau bener. banyak retake atau apa? Betul. Nah, jadi satu hari itu hari Minggu itu kita startnya dari jam 9 pagi. Ya kan kadang juga teman-teman waktunya molor juga kan. Lama datangnya. Kita mulai dari jam 9 tuh bisa sampai jam setengah 6 sore kadang. Lama juga tuh. Lama, pokoknya dalam hari Minggu, satu hari Minggu itu kita stok shoot. Berarti untuk memproduksi video yang lucu cuma 20 detik itu Iya. lama ya, Bang ya, Lama berarti. lagi. Gak segampang itu Nggak berarti. segampang itu. Kita kan harus menyajikan konten itu secara baik. Kalau kita udah terjun ke konten komedi, berarti kita harus menyajikannya yang lucu, Lucu. ya kan? Jangan yang datar-datar aja. Ya, kalau sebenarnya kalau yang datar-datar aja bisa sih, cuman kan nggak menarik penonton. Betul. Gitu. Itu kita baru tahu tuh sebenarnya. Berarti nggak segampang itu dan Gitu. bukan setiap hari kontennya. Setiap hari. Stop gitu. Jadi kalau lihat konten baris setiap hari tayang tuh bukan berarti tiap hari konten ya. Terus ada juga yang bertanya gini Ki, itu kontennya kok pakai baju dinas gitu kan? Oh iya betul. Betul kan? Betul. Komedinya. Itu boleh, Bang, atau seperti apa, Bang? Boleh. Intinya itu kita ngonten itu ya kita yang positif-positif saja lah, ya kan? Dan toh juga tujuannya untuk menghibur juga kan. Dan di sini kenapa saya menggunakan pakaian Polri? Karena saya sudah punya brand personal. Ya kan? Brand personal saya itu apa? Ya saya polisi. Ya kan? Saya tunjukin ke teman-teman di dalam di dalam layar itu ya saya sebagai seorang polisi gitu. Kalau saya udah pakaiannya di luar dari polisi, nanti orang nggak kenal lah gitu ibaratnya kan. Betul. Jadi saya ini udah punya brand personal. Jadi personal saya seorang polisi. Makanya disebut konten kreatornya Polri. Bener. Dan itu udah diakui sekali si Indonesia ya, Bang ya. Luar biasa. Kalau si Indonesia. Si Indonesia lah udah satu juta. Amin. Oke, Bang. Nah, mungkin kita pasti nanti akan membahas tentang ya gimana mengedukasi masyarakat ya. Betul. Tapi sebelum itu kita mau nanya nih, Bang. Sosial media Bang saat ini tentu sangat-sangat luar biasa. Kita sangat tahu lah gimana sosial media Bang, mungkin follower udah jutaan-jutaan, viewernya jutaan. Nah, itu ada nggak Bang? Mungkin bisa diceritakan awal mulanya Abang berminat jadi konten kreator atau memang selama ini mungkin nggak terpikirkan sama Bang atau memang ada ceritanya? Iya, Gi. Sejauh ini saya nggak pernah terfikirkan bisa sampai ke titik ini. Nggak pernah, Gi. Sumpah nggak pernah. Itulah kemarin kata Pak Babin, salah satu motivator saya. Segala apapun yang kalian dapat di kepolisian ini, khususnya melalui konten ini ya, itu adalah bonus kita, ya kan? Dan saya memang tidak terpikir sampai di titik ini saya bisa ya punya banyak followers, saya dikenal orang, ya kan? Nggak pernah kepikir gitu. Sebelum itu ya karena saya hobi lah dulu ya, hobi ngedit lah, hobi pokoknya apapun yang ada di layar HP itu ya saya hobi lah pokoknya gitu. Jadi hobi inilah yang membawa saya ke titik ini gitu. Kalau untuk masalah dikenalin saya memang tidak terfikirkan lah sampai sejauh ini. Mungkin di tahun berapa tuh Bang mulai start ya Bang? Kalau mulai konten lah gitu. Ini di mana dulu nih? Di YouTube kah? Dari awal sosmed Abang lah pokoknya. Di mana awal Abang melangkah awal di mana saya gitu? melangkah itu di YouTube. Saya coba bikin konten cover musik. Oh, musik. Pokoknya banyak perjalanan saya di YouTube, Ki. Cover musik lah, habis itu bikin video-video pendek ya kan. Tapi lebih banyak kan di cover-cover musik. Di situ di tahun 2020, Ki. Yang saya bilang di awal tadi. Oh, setelah 2020 itu udah cover musik tuh Bang. Cover musik pokoknya. Ya biarpun ya kena copyright kan. Iya, Bang. Nah, Bang, waktu cover musik, Abang mulai start cover musik itu kan di 2020. Itu gimana sih awalnya Abang
kita kan tahu nih kalau mau mulai konten tuh ada rasa kayak ngapain sih gitu ya, bisa tak ya berkembang akun-akun ini gitu. Jangan Nah, kan, itu gimana bang waktu jangan awal? kan kita yang berpikir itu, Gi. Saya juga pernah dijatuhkan dengan eh, omongan orang ya, saya nggak usah sebut siapa namanya, tapi masih dalam wilayah kantor. Mm-mm. Saya pernah ibaratnya bukan dikucilkan, direndahkan lah. Kok ngapain sih main ini gitu kan? Mm-mm. Kok ngapain sih bikin-bikin ini, upload-upload ini gini-gini katanya kan. Dalam hati saya gini ngomongnya, jangan komentari orang yang sedang berproses kan gitu. Mm-mm. Dianggap aja lah. Jadi saya ngomong gini, nggak ada bang, cuma hiburan aja kan gitu. Biar ngilang-ngilangin suntuk aja lah gitu kan, biar kita terhibur sendiri gitu kan. Dan hasilnya ya bisa kita lihat kan Gi. Maka itu buat teman-teman yang masih berproses, saya sangat mendukung sekali teman-teman. Ya, saya sangat mendukung. Kita tidak perlu mengomentari orang yang sedang berproses. Jangan Gi. Kita tidak tahu kedepannya dia itu bisa lebih baik daripada kita. Itu aja. Betul, itu yang betul tuh. Hmm. Nah seorang Bariski aja udah mengalami itu di Udah, awal gitu, udah bahwa sangat. awal merintis saya udah misalnya direndahin lah. Rendahin Gi. Apalagi Apalagi zaman kau tau lah kan Gi. Ya kan kita di kantor tuh, hai ini, guys, ya kan, kayak gini. kayak apa Kayak ngapain orang ya? kan, "Ih, ini orang gila ya." Itu kan. Iya, apalagi tahun-tahun 2020 tuh Iya. masih awam kali ya. Apalagi tahun 2020 itu orang belum sama sekali mengenal era digital. Iya, Ya kan? betul betul. Betul kan? Belum terlalu masif di TikTok, apa gitu. Paling dulu yang TikTok yang siapa sih yang joget-joget itu tuh yang Iya, terkenal tuh. Bowo. gitu. Ya kan? Oke. Sekarang kita udah main TikTok. Sekarang semua udah punya Semua akun kan? TikTok, betul Iya. betul. Itu dia, guys. Oke, Bang. Nah, tadi kita udah dengar cerita Bariski tentang awalnya. Nah, kita mau nanya nih, Bang. Setiap cerita manis kan tentu ada pahitnya Pahit nih. ya. Nah, kami mau tahu nih, Bang. Apa Betul. sih hal-hal yang bisa dikatakan itu pahit bagi Abang? Nah, mungkin itu nggak tersampaikan, kan mungkin ada hal-hal yang kayak nggak usah diposting lah, nggak usah diapain lah gitu. Mungkin mau tak Abang spill di sini apa sih yang pernah Abang alami, mungkin di jalan atau di mana-mana lah itu konten Abang. Oh, di mana nih? Di kantor, di jalan nggak? Ya, terserah Bang. Kami. Tapi yang Gini, jelas gini, ini gini. hal yang menurut Abang tuh menjadikan bagi Abang Jadi lah. kan di awal tadi kan aku ngomong waktu saya dinas di Samsat, Ya. ingat ya tadi kan? Mm-mm. Dulu kan belum terlalu apalah booming lah untuk konten Iya. media-media sosial ini, belum terlalu heboh lah kayak zaman-zaman sekarang ini gitu kan. Jadi waktu aku dinas di Samsat itu memang belum, waktu itu masih awal, masih pertama kali lah aku nyobain yang namanya TikTok. TikTok. Di situ kan banyak filter tuh ya kan. Iya, Ini sumpah guys. Di situ banyak filter. Jadi waktu itu aku masih di Samsat, waktu jam istirahat, aku cobain filter ya kan. Nyobain taruh HP di meja, nyobain filternya yang ada jenggotnya sama kumis. Kumis. Pakai Ya. baju dinas, ya kan? Jadi waktu itu aku cobain dan aku upload. Ternyata ya waktu itu tuh kami masih dilarang untuk bermain media sosial gitu. Dan ada aturannya. Jadi di situ dianggaplah aku ini ibaratnya ini udah melanggar ketentuan ya kan. Harusnya anggota Polri itu tidak boleh ada jambang, ada padahal itu filter gitu kan. Itu filter, itu bukan asli. Cuman kan kalau dilihat sama orang kan nanti komentarnya bisa buruk. Jadi ya sudah, saya akui itu salah dan saya waktu itu langsung diambil tindakan fisik ya kan, kayak push up gitu kan. Jadi itu waktu belum boomingnya bermain media sosial. Dan sekarang ini kan udah kesini nih, makin kesini kita anggota Polri ini malah dituntut untuk memanfaatkan media sosial itu dengan baik, bikin berita-berita yang positif ya kan, bantulah berita-berita edukasi, bantulah berita-berita Polri yang baik ya kan. Sejauh ini kan yang kita ini kan orang suka ini yang berita-berita negatif aja kan gitu. Jadi itulah salah satu tujuan kita juga sebagai konten kreator Polri ini, memberikan ini loh Polri ini tidak seburuk yang dipikirkan sama mereka atau dilihat sama mereka begitu. Oke, kalau pengalaman pahit di jalan ada Bang? Di jalan Mungkin Abang kan keliling-keliling tuh atau ada pengendara yang marah-marah atau malah apa gitu. kalau Ada nggak? di jalan yang udah ketemu saya ini hampir jarang gitu yang marah-marah gitu. Malah senang ya mungkin. Diberhentiin malah senang. Kayak mana tuh Bang? Di senang videoin malah minta videonya diupload, di post. Gimana coba?
Kalau sekarang ini kan, sekarang nggak ada Gi. Kalau di video malah seneng dia. Padahal dia ini melanggar gitu kan. Berarti mungkin di zaman 2020 dulu lah ya berarti Bang. Karena masih hal tabu ya. Kalau zaman 2020 dulu kayaknya itu aja Gi, sejauh ini nggak ada yang lebih pahit lah. Berarti kalau sekarang masyarakat tuh udah aware ya, udah tahu medsos gitu ini gitu. Nah, berarti kalau di jalan itu Bang, hal yang paling lucu atau mungkin memorable bagi Abang tuh apa? Di jalan pas mungkin konten Abang yang keliling dengan motor itu atau apa mungkin ada yang diceritakan nggak Bang? Selain konten-konten yang udah Abang upload gitu. Ada nggak hal yang lucu yang Abang alami? Oh, hal-hal yang lucu. Iya. Yang bikin lucunya sih saya. Oh iya sih betul. Iya kan? Atau masyarakatnya Bang. Mungkin ada yang kayak Bang, itu tolong upload aku ya gitu-gitu. Iya, Gitu. itu yang tadi saya sampaikan ya kan. Malah minta di post, ya kan? Kadang ya nggak ada sih Gi. Kalau untuk lucunya kita sendiri sih yang ngolah gitu kan. Kontennya Bang. Bagaimana cara kita ngambil hatinya Bapak itu. Kan kita ini udah diajarin bagaimana cara menegur orang di jalan ya kan. Yang jelas senyum sapa salam sopan santun kan gitu. Betul. Dan mereka ketika diberhentikan dengan sopan ya kooperatif lah. Ya mereka juga malah sebaliknya gitu, baik jadinya kan gitu. Kalau kita negur yang baik pasti balas baik gitu Bang. Iya. Itu sih. Jadinya mereka seneng malah ya, Bang, apalagi sambil di jalan. Tapi sebenarnya mereka tuh tahu nggak kalau di video sama Bang? Ada sih ya kemarin Gi, ya satu pengalaman saya waktu saya nilang, maaf ya saya bukan mau salah satu orang Chinese ya. Dia tidak main suku di sini ya. Betul. Memang kebetulan di situ ada saudara kita dari orang Cina. Waktu saya berhentiin dan dia dalam kondisi mabuk katanya. Dia sadar dia mabuk katanya. Waktu itu saya bilang, kan saya ini jarang sekali melakukan penindakan kalau langsung nilang gitu, sekali dia masih salah saya jarang kali gitu. Paling saya kalau udah ketemu lagi baru saya tilang kan gitu. Dan waktu masih melaksanakan pengaturan pagi nih Gi, dia nggak pakai helm berdua lagi nggak pakai helm berdua, dan itu videonya viral tuh sampai 9 juta lah. 9 juta banyak Gi. Jadi waktu itu saya rekam lah dari jauh, dari pakai kamera 360. Terus saya datangin bapak ini, selamat pagi Pak ya kan, ini helmnya mana kok nggak dipakai? Nggak ada, dia udah ini tegas ya, karena kan dia mungkin dia nggak kenal saya mungkin kan gitu, dan juga dia dalam kondisi mabuk gitu kan. Nggak ada, udah tilang aja, bawa aja motornya gitu katanya kan. Pak, saya bilang, saya kasih kesempatan Bapak ambil helm. Udah tilang aja katanya. Saya bawa ke sana, dia minta tilang ya kan. Saya bawa ke sana ke seberang jalan. Di videonya saya ditanyanya. Oh, malah di videoin ya. Malah saya yang di videoin, ya kan? Saya di videonya, saya di foto-fotonya. Saya bilang, "Silakan Bapak foto saya, video saya." Saya bilang, tapi saya masih di situ, masih tindakan saya masih humanis lah. Habis itu dia minta, ini tilangnya aku ini," katanya. "Bapak," saya bilang, "ini tilangnya ini resmi Pak, saya nggak main-main. Itu ada kamera," saya bilang kan. Baru dia berubah. Oh, langsung berubah dia pas ngeliat kamera. Gitu kan? Itu ada kamera Pak, langsung dia berubah. Itu pun jadi sebelum dia ngeviralin saya dan dia ngefitnah, mungkin bisa jadi bisa jadi karena kan dia ngevideoin saya nih, videoin foto saya. Sebelum videonya itu diupload dia dengan berita-berita yang palsu, mungkin bisa jadi videonya dulu saya viralin gitu. Dan akhirnya viral. Ya kan, ujung-ujung saya ditelepon sama teman dia juga yang kenal sama saya, ya kan, orang Chinese juga kenal sama saya, di teleponnya saya, "Bang, tolonglah di take down ya kan." "Oh maaf Bang, ini udah disetujui sama pimpinan nih." Dan video itu Gi, saya dapat reward dari Bapak Wadir Lantas. Saya WA-nya masuk seperti ini. "Nah, yang saya mau anggota itu seperti ini," kata Bapak Wadir Lantas. "Yang saya mau anggota itu seperti ini, cara menangani orang yang kayak tadi lah, yang di bawah pengaruh itulah gitu, masih menerapkan humanis, sopan gitu kan. Yang saya mau seperti ini rekan-rekan," kata beliau. Jadi kan di situ diapresiasi sama Pak Wadir gitu kan. Padahal saya di situ memang gitu lagi, kadang di lapangan ini kadang kita itu kalau tidak ada kamera kita yang kita pegang, rawan kita rawan di fitnah. Berarti penting kamera sebenarnya. Penting Gi. Itulah salah satu yang menyelamatkan saya kemarin. Kalau enggak saya mungkin udah bisa diviralin entah dengan narasi-narasi yang tak baik kan. Gitu. Jadi sebelum dia melakukan itu, saya duluan.
ya kan. Dan akhirnya ujung-ujung saya kenal lah sama Bapak ya kan. Langsung kenal ya. Iya, saya kenal. Saya pengen endorse lah Pak sama. Langsung masuk job Iya. Udah nggak bisa Bang, udah viral gitu kan. Gitu. Itu sih sebenarnya pengalaman Sampai saya. diapresiasi Wadi Lantas. Sampai Bang. diapresiasi Oh, luar Bapak biasa. Wadi Lantas. Bapak Wadi Lantas juga. Bicara dari Polri sendiri Bang, penghargaan apa aja yang udah Bang dapat? Penghargaan. Waduh, kalau cara penghargaan Paling tinggi lah mungkin yang high banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dari Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Karimun. Kita tahu Kabupaten Karimun itu kecil, Cil. tapi saya bisa mewakili Kabupaten Karimun, khususnya Polres Karimun, ambil piagam penghargaan dari Bapak Kapolri ke Jakarta Mabes Polri sana gitu. Itu apa tuh penghargaannya Bang? Penghargaan waktu itu ada lomba manajemen citra Polri. Waktu itu ada lomba manajemen citra Polri yang dilaksanakan oleh Posko Presisi Mabes. Jadi dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah 3 bulan entah 2 bulan saya lupa. Yang jelas dalam satu minggu itu satu tema. Bagaimana caranya tema ini diangkat melalui konten yang kita buat, ya kan? Dan alhamdulillah minggu pertamanya saja saya udah dapat juara 1 gitu. Dari konten ini yang ikutnya bukan Kepri aja gitu. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi waktu itu saya juara 1-nya, Bapak Bang Romi dari Polda Lampung juara 2, Bapak Kapolresta Bandung juara 3. Bapak Kapolres loh juara 3 ya. Masih oke lah ya kan. Dan di situ saya gimana ya? Bangga lagi kan. Bangga lah Bang. Sebagai anak Karimun bisa mewakili Kabupaten Karimun datang ke Mabes ngambil piagam dari Bapak Kapolri. Ya kalau kamu pikir saya ini baru itu loh ke Mabes gitu. Nggak tahu saya jalan masuknya mana ya kan. Ruang rupa tama Mabes Polri-nya saya nggak tahu, bingung-bingung kan. Tapi itulah orang Karimun bisa ke sana gitu. Bangga nggak? Bangga kan? Langsung lagi. Iya. Gimana Bang ketemu Kapolri langsung depan mata mungkin? Saya ngelihat Bapak Kapolri, saya tuh merasa bersyukur kali, ya kan? Orang wilayah loh, orang wilayah ibaratnya yang di peta ya kita masih kecil nampaknya kan gitu. Tapi saya bisa ke sana bersaing, ngambil piagam Bapak Kapolri dan lihat langsung Bapak Kapolri itu berjalan. Wah, disitulah saya pertama kali ngeliat Bapak Kapolri gitu. Jadi bangga gitu. Bangga lah. Itu paling Kapolri lagi. Jadi piagam yang paling tinggi saya terima itu piagam dari Bapak Kapolri gitu. Saya juara 1 lomba manajemen citra Polri. Mungkin di samping Kapolri Bang, apa pengalaman yang Abang dapatin pas ke Jakarta itu? Apa mungkin ketemu konten kreator Polri lain gitu? Kalau ketemu sama yang konten kreator Polri-nya itu setelah. Ada lagi ya berarti Abang? Jadi saya tuh ke Jakartanya itu pertama udah 4 kali lah dari hasil konten ini gitu. Maksudnya bukan jalan-jalan loh, dipanggil lagi gitu. Jadi udah 4 kali. Yang pertama menerima penghargaan, yang kedua saya jadi narasumber. Jadi narasumber Bang. Jadi narasumber gitu. Keren. Bagaimana cara menjadi konten kreator Polri yang baik lah untuk menurunkan kepada adik-adik. Ya Bang ajarin ke Indonesia itu. Saya ajarin adik-adik itu yang angkatan 2022 sama 2023 kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi saya paparin lah bagaimana awal saya main media sosial sampai di titik ini, sama dengan podcast inilah. Cuma kan sistemnya situ paparan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ketiganya apa ya Gi? Ya itulah yang ketemu Pak Babin. Babin. Berarti 3 kali Gi, belum 4 kali. 3 kali. Ketemu Pak Babin aja kayak udah keren kali. Wah Gi, siapa coba Gi? Dulu yang tidak senang gitu kan. Dulu kita cuma bisa ngelihat Pak Babin di YouTube, di TikTok, Bang Ambarita, Bang Jacqueline dengan segala macam konten-kontennya kan. Pak Ambarita apalagi tuh orang apalagi Pak di Ambarita. TV kan. Saya langsung ketemu di sana. Saya bilang ya Allah, saya bilang kan, saya ini dari Karimun loh gitu kan. Saya ibaratnya ya memang kita besarnya di sini, bangga kita. Maksudnya saya tuh bangga bisa bawa marwah Karimun ke sana gitu loh. Jadi itu merinding saya nih kalau ngomong nih. Jadi nervous Bang. Bukan nervous. Maksudnya ketemu mereka tuh nervous nggak? Pertama ketemu itu saya senang Gi. Saya nggak ada nervous. Saya langsung humble aja gitu kan. Komandan gitu kan, Bang Barita. Wah, pokoknya wah lagi kalau ketemu sama mereka. Itu sih. Obrolan apa Bang? Ada obrolan mungkin? Obrolan nggak ada, kita hanya diminta tolong kalau ada berita-berita yang baik tentang kepolisian. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kalau bukan kalian teman-teman siapa lagi? Tadi Abang bilang Pak Abin tuh
Abang termotivasi lah. Itu Termotivasi. alasannya apa tuh bang? Alasannya dulu itu waktu Apa dia yang menumbuhkan semangat abang juga? betul Gi, saya senang dengan konten-konten beliau. Saya ya pokoknya tertarik lah, apalagi kan ya beliau juga komedi kan, Komedi. komedi sama istri kan, suami istri. Dan ya salah satu motivator saya lah sebagai anggota Polri bisa niru beliau lah kan gitu Gi. Dan akhirnya saya bisa ketemu sama beliau, pokoknya seneng lah Gi, pokoknya Gi. Gitu. Ya selama ini cuma lihat di sosmed doang ya bang. Kita bisa Betul. langsung. Langsung melihat gitu kan. Awalnya sih waktu ngambil manajer piagam dari Pak Kapolri itu udah saya WA komandan ini kan, Pak Babin. Izin komandan, berkenan saya mau foto sama komandan. Cuman pada saat itu beliau lagi tidak di tempat. Oh. Jadi, waduh, nggak dapat foto nih gitu kan. Iya. Kapan lagi bisa ke sini gitu kan? Supaya tetap dapat dengan momen yang lebih bagus lagi. Dapat lagi bisa. Dan dipanggil lagi malah sama beliau ke sana gitu. Dapat Keren foto sih. sama beliau, bikin konten sama Pak Babin sama Ibu Fabiola kan waktu itu. Ya Fabiola juga kenal kalau juga tuh. lihat kontennya kan Iya, iya. cara masuk akpol gimana. Nah, tuh. Memang Pak Babin ini jago bikin ide. Jadi di saat kita duduk seperti ini Langsung ada idenya muncul gitu. Jago Gi. Kami sampai di Jakarta kemarin dikumpulin semua. Dan di situ Pak Babin langsung ngajakin konten. Dari idenya langsung tuh. Bukan ide kami. langsung cepet aja bang. Iya. Jadi, keren lah. Pantes lah sukses gitu. Pantes lah sukses beliau. Jadi itu yang buat kita berguru lah bang ya. Nah, makanya saya termotivasi lah sama beliau kan. Oke. Mungkin Orangnya bang, juga baik lah. setelah saat ini mungkin ada nggak apa yang mau abang kejar lagi habis ini? Target 2026 mungkin achievement apa yang abang harapkan? Kalau saya sih, Itu diri abang mungkin atau mungkin tim atau kalau untuk saya ya pribadi ya datar aja, ngikutin aja, tidak terlalu apa namanya tuh, tidak terlalu harus B itu. enggak, pokoknya datar aja, ngikutin aja apa yang bisa saya lakukan. Kalau untuk tim ya karena saya sekarang udah punya tim kan, jadi saya bagaimana saya juga harus bisa ngasih mereka rezeki kan Ki, itu aja sih. Jadi kita lebih mikirkan tim kita bang ya. Hmm. Berapa orang sih bang tim abang? Tim? Telajak gila yang sudah terkenal, telajak viral juga se-Indonesia ini. Kita tiap hari nih guys kalau lihat Facebook, lihat itu pasti muncul video Bang Rizky dengan timnya nih. Itu ada cerita nggak sih bang? Kita kepo juga nih tentang tim telajak gila nih. Awalnya dari mana sih? Bisa tiba-tiba kayak satu tim yang kompak, yang punya chemistry atau sama lain itu seperti apa? Oh jadi gini. Awalnya kan kemarin kami sempat juga niru kontennya Pak Purnomo. Tahu kan Pak Purnomo polisi baik yang dia tuh ngurusin ODGJ, ya kan? Jadi kami cobalah tiru dengan tim ini. Waktu itu saya bilang sama tim, Bang, saya bilang saya belum bisa ngasih apa-apa sama orang abang, saya bilang. Cuman saya udah ada media nih, sudah ada media. Barangkali nanti media ini bisa menghasilkan rezeki kan, jadi saya bisa bagi-bagi ke orang abang. Dan di situ waktu itu kami langsung nyobain niru kontennya Pak Purnomo gitu. Kami belilah peralatan perlengkapan untuk bisa ngurus ODGJ ini. Dan tidak naik Gi waktu itu. Nggak naik. Berarti bukan di sinilah fashion kami, bukan di sinilah niche kami kan. Jadi kami cobalah bikin konten komedi lah ya kan. Pertama kali yaitu pernah nggak nonton konten yang saya suruh dia berhenti dia mutar gitu. Ya. Itulah pertama kali video yang kami buat itu tuh. Saya suruh berhenti dia mutar lagi ke sana. Itulah konten komedi pertama kali kami buat dan di situ naik Gi. Nah sekarang kami mikirkan nama timnya aja. Apa nama tim yang bagus kan gitu. Jadi mulai dari yang orang kami ngurusin ODGJ kemarin, disitulah kami dapatkan ide nama tim itu. Jadinya gila. Ya betul tentang gila gitu kan. Dan sangat jadi apa ya? Ciri khas betul namanya gitu. Nah bang, tim telajak gila itu siapa aja orangnya? Mungkin bisa di-spill dan ada historinya nggak sama abang? Apakah mereka ini emang baru kenal atau udah lama kenal? Baru kenal saya. Baru kenal itu dari dikenalin sama kameramen sih ya. Kameramen ini kan udah lama ikut sama saya nih. Kemana-mana ikut kan. Jadi dikenalin lah, dibawalah. Saya coba. Dan itu tidak langsung
dia bisa enggak gitu. Oh. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini kan dia udah Kayak jago lah. jago lah aktingnya gitu kan. Awal-awal itu enggak gitu. Kaku, ngajarinnya itu susah. Kayak mana tuh abang ngajarinnya? Ya, gimana cara cara mengajarinya supaya dia bisa acting? Ya dari gaji. Gitu. Betul, Iya, betul, itu pas betul. digaji oh dia Langsung ini ya. Iya. Oh, aku harus bagus nih gitu. iya gitu. Ngeri, Setelah ngeri. digaji oh dia paham tugas dia Oh, gitu kan. segini pula gajinya ya. Besar pula lagi kan, Bang. Iya. Oke. Nah, mungkin bisa di-spill nama-namanya, Bang. Mungkin masyarakat pengen tahu. Oh, jadi untuk yang sering kalian lihat teman-teman Yang sering Abang tumbuk lah siapa namanya? yang sering dipukul Ah, di sering galon. dipukul. Itu namanya Bang John. John. Itu umurnya udah 40 lebih gitu. 40 lebih. Kadang kalau saya kan sampaikan sama tim nih, kita ini kontennya komedi Bang, saya bilang. Kalau kita datar-datar aja, orang nggak ketawa, ya kan? Coba ada yang kita lebihkan. Nggak apa-apa alay, nggak apa-apa agak sadis kan. Yang penting kita nih dapat momen lucunya itu. Iya. Namanya juga konten hiburan Bang, saya bilang kan. Kalau bukan konten hiburan ya kita datar aja, orang ya datar Bang gitu. Kan gitu Ki, sedang kita nih kalau bisa di endingnya itu tetap ada plot twistnya Iya, yang betul. tidak bisa diduga sama Betul, orang. betul. Kan Plot twist gitu. itu yang bikin ketawa Itu. terbahak-bahak itu. Iya Ki. Terus ada siapa lagi, Bang? Ada Henggar ya, kadang dia juga ngasih ide-ide, ya, salah satunya kameramen saya, dia juga kadang ngasih ide. Dan yang lain banyak ini sih cuman tambahan pemeran aja. Oh, teman. Ada lighting saya Gatot yang gemuk gempal sama si itu Yang kecil kecil. tuh. Kecil tuh dari mana Bang jumpanya, Bang? Gitu. Awalnya udah lama ketemu Gi, cuman baru itulah saya bisa sempat ngajak dia ngonten kan. Itu bukan kecil lagi Gi, itu udah besar. Udah besar ya, Udah baru tahu nih. 16 Udah tahunya tahun. ketawa aja nengok video dia tuh. Yang kalau kita lihat ini anak kecil kali gitu kan. Iya. Eksploitasi anak nih gitu. Eksploitasi. Enggak, dia udah 16 tahun umurnya. 16 tahun. 16 tahun. Bang, jadi tim Telajak Gila ini backgroundnya kamu berkenal semua. Mungkin dia actingnya udah berkembang lah gitu. Itu ada planning apa Bang ke depan tuh tim Telajak Gila nih? Apa yang harap ngonten terus atau mau bikin sesuatu mungkin? Jadi gini Gi, jadi kan di sini mereka kan tumpuannya juga ya dari gaji tadi ya. Jadi saya juga harus memikirkan mereka lah, Betul. ya kan dari situ. Jadi mereka kan berharap juga sama saya. Toh doanya juga pasti masuk ke saya, Betul. ya kan? Kalau ini berhenti nanti putus doanya gitu. Jadi mau tidak mau ini harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. Dan ya kalau harapan kedepannya sih saya pengen ngajak jalan-jalan mereka. Yang baru selesai planning saya kemarin baru selesai ngajak mereka ke Batam kan. Iya, betul. Jadi ya saya pengen ngajak mereka jalan-jalan lah pokoknya kemana aja gitu. Ke Singapura, ke Malaysia Bang Oh ya. itu Gi, kalau boleh dari kantor mah boleh. Wah, tak Biasa ini ada yang mau endorse kan langsung berangkat satu tim. Iya, gas. Ya Bang, jadi Tajak Gila ini semenjak kehadirannya memang bikin masyarakat tuh senang karena terhibur sekali Bang konten-konten. Kami Iya. pribadi ini terhibur, Iya. apalagi yang lain-lain gitu kan. Tapi ya memang kita semoga Tajak Gila terus berkembang lah Bang. Kalau bisa mungkin lebih jadi production house yang gede, Iya. mungkin orangnya juga bertambah, makin banyak abang libatkan berarti kan makin banyak doa Bang. Iya, rezekinya banyak juga gitu. Betul, rezekinya makin banyak gitu Amin. sih. Nah, Bang, mungkin dari Polri Abang udah bagus. Terus Abang bikin produksi video lucu juga bagus. Nah, kita mau minta nih Bang tips mungkin apa sih tips untuk menjadi content creator dan apa sih tantangannya menurut Abang saat ini? Mungkin beda di tahun 2020 sama 2025. Itu ada perbedaan nggak sih menurut Abang? Kita sharing lah. Perbedaan itu sih sebenarnya nggak ada Gi ya. Cuman sama aja. Cuman untuk yang baru terjun ke media sosial, pertama itu tentukan dulu niche kontennya. Kamu mau di bidang apa nih gitu kan? Kamu menguasai apa nih? Itu yang kita bahas, itu yang kita lakukan. Kamu mau di komedi silakan. Lakukan, tapi bikin yang lucu gitu kan. Kalau mau bisa lebih up atau kata orang zaman sekarang FYP, ya itu kan proses. Ini untuk yang baru terjun ya, itu kan proses. Kalau kita baru mulai aja kita langsung minta terkenal, dikenal, viral, susah lagi. Jadi bagaimana caranya? Ya dioptimalkan. Kalau kita bisa produksi konten satu hari 2 video, kita upload 2 video, bagus, ya kan? 3 lebih bagus. Jadi awal-awal itu perbanyak dulu algoritmanya.
up terus video konten-konten kita supaya algoritma ini bisa ngebaca, oh dia ini kontennya komedi, oh dia ini kontennya edukasi. Jadi kita itu biar dikenal, ibarat kalau kata orang pakai hashtag lah gitu Ya, kan. betul. Pakai hashtag. Kalau sekarang kan nggak perlu pakai hashtag lagi, udah Langsung. nge-up dia kan, karena kita udah punya followers. Nah sekarang ini bagaimana cara kita mendapatkan followers itu? Ya kita bangun dari channel-channel itu, kita bangun dari konten-konten yang kita buat, kita up. Tentukan dulu niche kontennya, jangan gado-gado. Gado-gado gitu. Campur-campur ya. Campur-campur itu tak bagus. Kejap lucu, kejap ini, kejap ini tak masuk. Kecuali Biar ada ciri khas ya Bang Mati ya. kecuali kalau dia sudah dikenal orang, dia sudah punya brand personal. Silakan, dia mau campur silakan. Kayak maaf ya, kayak saya udah lumayan dikenal, saya bikin konten apapun insya Allah naik. Nggak mungkin 1.000-2.000 orang yang melihat ya kan? Gitu. Kan udah punya basis yang besar Nah, gitu. jadi ya intinya teman-teman tetap fokus kalau memang mau terjun ke dunia sosial, media sosial, fokus. Dan apa namanya, untuk waktu juga harus ditentukan. Jangan juga hari ini saya upload jam 2, besok saya upload jam 3, besoknya jam 4, jangan. Kalau bisa sesuaikan dengan waktu. 3 konten umpamanya pagi jam 9. Jadi sesuai dengan waktu timingnya, hingga terbaca dengan algoritmanya, insya Allah lah terus pelan-pelan akan naik. Nah, udah dapat ilmu yang sangat penting nih dari suhunya langsung loh guys. Iya. Bang, mungkin ada masalah orang juga susah untuk konsisten Bang. Dari Nah, Bariski, tips konsistennya itu apa sih yang Abang ini? Ya belajar dari pengalaman saya dulu ya. Ya ini konsisten dalam apa nih, banyak yang ngejatuhin juga nih masalahnya. Oh iya, Komen-komen orang kan ngejatuhin nih. betul Ya kan? betul. Ya, Kalau dia konsisten dalam upload atau gimana gitu. dalam membangun itulah branding dan medsosnya Bang. Yang saya sampaikan tadi, yang Mungkin dia jelas. misalnya gini, dia buat video tapi di awal-awal sepina penonton. Itu kan ngejatuhin tuh. Ya, Ya kan, dan ya. ngejatuhin diri sendiri Ya, lah. gimana tuh cara dia biar tetap semangat konsisten terus gitu? Ya namanya di awal ya, namanya di awal pasti ngebangun itu sulit. Betul kan? Betul. Ya kecuali di collab lah Ya, kan, betul. dibantu biar dia terkenal. Kalau untuk konsistennya sih ya apapun yang sudah kita lakukan, kalau kita udah terlanjur terjun, lakukan aja terus gitu. Jangan separuh-separuh gitu. Jangan setengah-setengah. Sama seperti yang saya bilang tadi, saya direndahkan di awal ya kan. Itu apa enggak nusuk lah ya kan gitu. Ya, betul. Itu kan bisa menjatuhkan saya seolah-olah udahlah saya direndahin sama abang ini, ngapain lagi gitu kan. Tapi karena konsisten saya, udahlah anggap aja lah itu angin berlalu gitu kan. Sampailah saya di detik ini gitu. Jadi jangan dengar omongan orang, percaya aja dengan diri sendiri. Ya saya bisa, kenapa kamu tidak, kan gitu ya kan. Intinya itu aja sih. Iya, berarti percaya dengan apa yang udah kita mulai aja lah gitu. Percaya kalau udah kita mulai, jangan mundur, lakukan terus. Go terus lah pokoknya. Go Terus terus. mau kata orang kiri kanan, udah Hajar. ya, hajar aja ya. Iya. Oke Bang, tadi Abang kan ada cerita nih waktu dulu ngevlog aja kayak orang ngapain sih ini orang gitu. Nah mungkin di Karimun kan juga gitu tuh Bang. Iya. Nah gimana sih Bang lihat growth sekarang kan kayaknya udah lahir nih banyak influencer baru. Iya. Jadi secara tak langsung kan udah membuat hal kayak itu udah nggak awam lagi lah. Iya. Untuk Abang gimana sih untuk Karimun saat ini? Ini kita bicara Karimunnya lah, iklim bermedia sosialnya gitu. Yang gimana nih? Ya menurut Abang gimana tanggapan Abang tentang lahirnya influencer? Terus kan tambah tadi Abang bilang dulu ngevlog aja kayaknya aneh gitu. Iya. Padahal sekarang kalau udah ngevlog kayaknya udah banyak sih orang pandai konten nih Bang. Nah menurut Abang itu seperti apa bagi Bang Rizky? Apa itu hal yang bagus dan menurut Abang harus terus dikembangin? Terus dikembangin. Itu salah satu hal yang positif ya. Itu saya bilang tadi, jangan pernah komentari progres orang. Proses orang itu sangat Berbeda-beda gitu. Jadi tidak boleh kita komentari. Tidak sama dengan dulu. Kalau dulu memang saya dikira kayak orang gila, ya kan? Ngangkat HP sendiri, ngomong sendiri ya kan. Kalau sekarang orang taunya dia lagi ngonten. Zaman sudah berbeda, ya kan? Tidak kayak dulu. Kalau dulu ya mungkin kamu udah dibilang orang gila nih kan gitu. Sekarang ini kan orang serba era digital. Sambil rebahan juga orang bisa ngelihat kita kan gitu. Video-video kita ditonton sama mereka sambil baring, sambil duduk ngopi sama teman-teman. Ya intinya teruskan aja, jalan aja terus, nggak usah ragu. Apapun
kesulitan yang dalam proses itu kerjakan aja. Itu aja gitu. Nggak ada, pokoknya saya sangat-sangat mendukung lah untuk teman-teman yang khususnya di Karimun yang baru terjun ke dunia media sosial ya. Tapi saya lihat udah banyak loh Gi. Awalnya. Udah sering saya lihat juga di Facebook ya, mereka saya scroll, ih Karimun nih, cuman rata-rata kok pada mancing ya kan gitu. Iya. Betul. Iya. Ya kami juga ngerasain itu bang. Contoh Mm. kami di Karimun tuh dulu mau bikin konten tuh wawancarain orang aja udah, janganlah bang, katanya. Terus sekarang tuh udah mulai nih bang tumbuh. Mungkin dari peran yang mungkin abang juga terus mengedukasi orang semakin pede bang. Nah itulah yang memang kita harapkan mungkin dengan peran Mbak Rizky juga dengan terus ngonten jadi kan terlahirlah influencer. Nah, influencer ini kan tentu juga melakukan yang sama dengan abang gitu dan itu akan terus jadi roda yang baik membuat semangat apa ya buat masyarakat nih hype-nya udah beda biasa udah beda yang dulu biasanya kayak malu-malu sekarang udah pede mungkin abang di lapangan mungkin kan enggak dah lebih mudah lah mungkin dibandingkan dulu Intinya ya konsisten aja sih ya kan. Semangat. betul itu dia bang kalau di sekolah-sekolah sendiri abang ada apa tak rencana mungkin untuk ngedukasi anak-anak sekolah supaya mau jadi Saya udah sering datang ke sekolah-sekolahan SMA ya. Udah kadang saya jadi pembina upacara, kadang saya jadi pemberi materi tentang disiplin berlalu lintas lah intinya kan, bukan tentang konten. Ya itu saya sampaikan sama adik-adik tentang disiplin berlalu lintas aja sih. Ini yang mau dibahas apa nih? Nah kalau mengedukasi dari tugas abang lah di Polri gimana? Tuh anak-anak ini kan kadang agak ngeyel ya bang. Itu strategi abang gimana? Contoh abang kemarin kan ada nindak-nindak balap liar misalnya. Tentu kami rasa nggak semudah itulah. Pasti ada yang kayak ngapain sih baris ini ganggu aja gitu. Betul, itu pun itu gimana tuh bang? Masuk komen seperti itu kan, nggak asik lah ya kan. Ya kadang ada juga komen negatifnya, ada juga yang positif. Jadi itulah kalau kita belajar hukum sosiologis ya, hukum normatif itu kan hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum sosiologis yaitu hukum yang ketika mereka melihat itu adalah tindakan yang sebenarnya itu harus kita lakukan sebagai hukum normatif. Ini malah ngebahas hukum ya kan? Jadi gini, jadi ada salah satu sebagian dari mereka itu yang tidak suka. Padahal dalam kategori hukum itu mereka bersalah melakukan balap liar kan gitu. Tapi orang-orang dia ini para teman-teman dia ini tidak suka kalau kita lakukan seperti itu. Itulah namanya hukum sosiologis tuh, ya kan? Tapi nanti nggak usah dimasukin lah hukum sosiologis, nanti masuk pula ya kan? Iya betul. Jadi itulah mereka sebagian tidak suka dengan yang kita lakukan. Padahal kalau kadang kan kita ini di lapangan ini ada namanya polantas menyapa. Itu di situ tuh kita tanya tuh, Bu ada keluhan segala macam. Kadang juga yang disampaikan mereka itu Pak, kadang ada balap liar, ya kan? Kadang kenal potbrong. Jadi dari apa namanya yang mereka keluhkan itu, yang mereka keluhkan itu yang kita lakukan Gi. Jadi kita nih mendengar keluhan masyarakat, ya kita lakukanlah dengan yang kita bisa. Bagaimana supaya keluhan itu tidak menjadi keluhan lagi gitu kan? Mereka pakai knalpot brongnya, kita tindak knalpot brongnya. Mereka balap liar, kita cari orang yang balap liarnya. Dan yang tidak suka itu ya orang-orang yang di lingkaran orang-orang yang berada dari balap liar ini. Tapi dampak positifnya apa? Orang-orang yang mengeluh tadi. Gitu Gi. Jadi kita disukai, kita tidak disukai, namanya kita juga bertugas. Gitu. Nah cara abang edukasi anak-anak itu gimana? Itu caranya berbeda lah bang. Kayak mana sih? Abang apa ya abang sampaikan ke mereka waktu sekolah? Enggak pas penindakan yang balap liar lah contohnya. Kadang yang kita tangkap juga Gi, itu orang-orang yang hanya menonton. Kadang yang kadang tidak bisa langsung nangkap orang yang bermain itu, main balap liar itu. Karena ya kita sampai ke sana aja udah pada bubar. Tapi orang-orang yang nonton ketinggalan. Ya kita sampaikan aja sih ya itu tidak boleh. Ya kan itu dendanya aja 3 juta loh Gi. Balap liar itu. Naas lah mak dia nangis. Iya. Karena kan terakhir konten abang tuh yang brum itu. Itu gimana tuh nyampaikan ke mereka anak-anak itu tuh. Ya kan di situ Gi waktu saya tangkap itu orang pada ngedukung tuh. Rasain kan? Iya.
kan. Iya. Mengganggu, apalagi Ah. jalannya belok, bising lagi kan. Orang kan nggak mau negur. Kalau dia ditegur sama orang, pasti dia marah. Tapi ketika aparat hukum, penegak hukum yang memberhentikan dia diam. Pasrah. Dan dia kooperatif juga saat itu. Saya berhentiin, dia berhenti. Nah itu salah satu fungsi saya sebagai konten kreator Polri. Ketika saya ngeberhentiin orang ini, kadang nggak ada satu orang pun yang lari, Gi. Mereka kooperatif gitu. Jadi dampak positifnya tuh ada. Nggak ditakuti gitu kan. Kalau dulu kan kita nanya, kabur. Oh, ada polisi kabur gitu kan. Takut lah. Tapi ketika ya alhamdulillah pas saya berhentiin malah senang. Ya kan? Gitu. Itu yang bagus. Kadang saya suruh ambil helm, Pak izin foto boleh Pak? Foto ya kan. Besok kau pakai helm ya. Jadi terwujud lah polisi yang manis tadi. Itulah yang disenangi sama pimpinan. Jadi sekarang ini sudah era digital kan. Jadi kita harus tetap ikuti perkembangan zaman. Itu. Nah, karena kita udah hampir 1 jam nih Bang. Mungkin Abang ada mau nyampaikan ke masyarakat mungkin closing statement mungkin tentang ya gimana masyarakat tuh berlalu lintas mungkin boleh juga. Ya. Tentang untuk konten kreator juga boleh. Sini Bang. Ini mau dimasukin nggak kira-kira Gi? Sebenarnya sih saya mau bilang gini Gi. Saya sebenarnya negur orang yang nggak pakai helm ini sebenarnya segan. Nah, itu ya. Kenapa? Karena yang pertama kita mengenalkan Karimun ini orangnya tidak tertib. Betul tak? Nah, jadi di situ kadang saya berpikir juga, ini kalau saya tegur terus kayak gini, kapan tertibnya gitu kan? Karimun ini tuh kalau bisa masyarakat Karimun kita ini tertib lah dalam berlalu lintas. Jangan karena ada polisi baru mau tertib. Pas ada razia baru pakai helm. Pas ada razia nampak polisi kita lagi berdiri, dia mau pakai helm gitu kan. Gak mau dari awal pakai helm. Jadi kalau saya videoin terus yang kayak gitu, nanti dikenal Karimun ini tidak tertib ya kan. Ya kita juga tersorot jadinya kan. Dilema berarti Bang. Jadi ya yang patah-patah aja lah paling kan gitu. Jadi ya saya kalau boleh nyampaikan ke teman-teman semua, kalau bisa mari kita wujudkan Kabupaten Karimun dengan tertib berlalu lintas agar kita juga bisa dikenal sebagai kabupaten yang tertib lah gitu. Biarpun pelanggaran helm itu aja pelanggaran ringan, tapi di situ dampaknya banyak. Kita bisa selamat dari crash kan. Banyak lah pokoknya Mas Yogi yang terjadi ketika mereka tidak menggunakan helm. Itu. Selebihnya ya kita serahkan kepada mereka. Kembali lagi kan, itu kadang bilang, ini kan hak saya Pak. Iya hak kamu, tapi kan dalam negara ini itu ada aturan. Apapun yang kita lakukan itu ada aturannya gitu. Jadi mari kita ikut aturan itu supaya kita selamat. Apalagi itu untuk kebaikan yang bersangkutan juga. Kalau kita tilang, bilangnya polisinya jahat, ya kan? Betul kan? Betul. Tapi pas udah kecelakaan. Kalau udah kecelakaan, baru dia tahu kan pentingnya keselamatan itu. Itu dia yang penting tuh, karena Baris kita udah mengedukasi kita guys, masyarakat tolong lebih tertib berlalu lintas. Tak mungkin hal yang tidak tertib terus dipublish lah berarti ya Bang. Karena kita pengen ada perubahan lah mungkin dari aksi-aksi Abang tadi, anak-anak misalnya atau pengendara lebih aware pakai helm gitu. Oke, kita udah di penghujung nih Bang. Kami ucapkan terima kasih Bang Rizky sudah hadir di ini podcast Karimun. Sama-sama. Semoga Bang Rizky ke depan makin sukses, makin menyala pokoknya. Nah, kita juga masyarakat Karimun sangat bangga pastinya ada seorang polisi seperti Abang yang udah membuat Karimun lebih dikenal se Indonesia gitu. Saya juga pengen memperkenalkan Karimun ini ke luar sana lah dengan lebih mengedepankan kemajuan gitu kan. Saya pengen ngangkat marwah Karimun karena saya kan besarnya di Karimun. Saya dari SD udah di Karimun. Memang lahirnya aja di Medan sana, tapi kan besarnya di sini. Saya udah cinta dengan Karimun lah ibaratnya gitu kan. Orang asli Karimun lah. Nah, bagaimana cara kita nih membuat Karimun ini maju? Ya dengan itu tadilah. Tertib lah. Nah, majunya suatu negara karena tertibnya masyarakat. Itu dia guys. Oke.
Terima kasih Sobat Ini Karimun yang sudah menyaksikan ini podcast Karimun dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys. Yo.